Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Qala Allahu azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Dan sekali lagi kajian tafsir kita hentikan dulu karena kita masih akan membahas seputar Ramadan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Qur'an padanya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh berkah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Dari sini menunjukkan bahwa Al-Quran yang merupakan identitas seorang muslim itu turun di bulan Ramadan. Maka malam ini kita akan cerita seputar Al-Quran untuk merangsang supaya kita masuk di bulan Ramadan itu punya perhatian khusus dengan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat masyarakat muslim hari ini dengan masyarakat muslim tempo dulu, tempo salaf, itu sangat berbeda perhatian dengan Al-Quran itu. Kalau zaman dulu, terutama di zaman Nabi, Al-Quran itu dibaca bukan hanya di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai di rumah-rumah mereka, dan itu mereka baca hampir tiap malam. Nanti saya akan jelaskan sedikit kisah bagaimana bukti Al-Quran itu dibaca oleh para sahabat hampir setiap waktu. Padahal di zaman sekarang yang namanya mushaf Al-Quran itu Allah mudahkan. Tidak ada satupun masjid di masjid-masjid di sekitar kita pasti banyak Quran di situ. Di sini saja banyak Quran. Tapi nampaknya kok bagus-bagus Qurannya. Nggak ada lepet-lepetnya itu. Curiga dibaca atau hanya dipajang. Kemudian juga alat-alat komunikasi seperti handphone dan yang semacamnya dari berbagai macam mereknya, semua ada aplikasi Al-Quran, tinggal di download di Play Store, dah keluar semua. Artinya bahwa untuk membaca Al-Quran itu dimudahkan, lain dengan zaman dulu. Susah mendapatkan mushaf itu di masjid-masjid. Tapi di zaman sekarang mushaf itu berderet-deret di masjid-masjid itu. Dikasih etalase lagi ya, supaya menarik maksudnya.
tapi tidak tertarik juga. Kenapa demikian? Karena berubahnya kesibukan. Masjid itu bukan lagi berfungsi untuk membaca Al-Quran. Orang ke masjid itu ya ke masjid saja, habis sholat ambil handphone, cari tiang, bersandar. Tahap apa yang dibuka tuh, tahap apa yang dibaca di situ. Kemudian di rumah-rumah juga sama. Di rumah-rumah itu yang keluar bukan suara Al-Quran, tapi suara-suara musik-musik dan yang semacamnya. Kemudian juga penggunaan handphone yang di situ ada aplikasi Quran pun tidak dibaca. Padahal nanti pada hari kiamat, ikhwan, Nabi SAW akan mengadu di hadapan Allah, dan itu disebutkan dalam Al-Quran pengaduan Rasul. Apa pengaduan Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa qala ar-rasul inna qaumi ittakhidhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul ya rab inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku mereka mulai meninggalkan Al-Quran sepeninggalku. Allah Subhanahu wa taala mendengar aduan itu. Artinya ketika Nabi SAW mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa umatnya, kaumnya, kaum muslimin sepeninggal Nabi SAW, sedikit demi sedikit mulai Al-Quran itu ditinggalkan dan diganti dengan kesibukan yang lainnya. Perhatikan sebuah riwayat ketika Nabi SAW di malam hari, Nabi SAW datang ke masjid Nabi, dan masjid Nabi tidak seterang masjid Pontretes. Masjid di zaman Nabi gelap, tidak seperti di sini listriknya banyak. Jadi Nabi SAW ketika masuk ke dalam masjid itu sudah ramai para sahabat sedang qiyamul lail, membaca Al-Quran. Karena di zaman para sahabat Al-Quran itu diletakkan fi sudurihim, di dada-dada mereka. Mereka hafal Quran sehingga mereka gunakan untuk qiyamul lail. Maka Nabi SAW melihat Umar ibn al-Khattab sedang membaca Al-Quran dalam salatnya. Umar suaranya besar, keras dia membaca Quran. Kemudian Nabi SAW duduk di belakang Umar sambil mendengarkan qiraahnya Umar ibn al-Khattab. Kemudian sejenak Rasul bangkit kemudian pindah, melihat ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sedang berdiri dan salat dan membaca Al-Quran. Lain Abu Bakar, lain pula Umar ibn al-Khattab. Abu Bakar hampir nyaris tak terdengar suara bacaan Qurannya, yang terdengar suara tangisannya. Abu Bakar itu baka mudah menangis. Maka Rasul pun duduk mendengarkan bacaan Abu Bakar yang hampir nyaris tidak terdengar itu. Kemudian Nabi SAW kemudian mendatangi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Lah Abdullah ibn Mas'ud ini memiliki suara emas. Maka didengarnya oleh Nabi SAW suara Abdullah ibn Mas'ud itu seperti suara Jibril ketika menurunkan ayat Al-Quran kepadanya. Dia pun lebih lama duduk di belakang Abdullah ibn Mas'ud. Tidak ada yang tahu karena gelap kan gitu. Namanya masjid gelap. Tidak ada yang tahu. Kemudian keesokan harinya turun ayat Al-Quran. Qul ud'ullah awid'ur rahman ayyama tad'u falahul asma'ul husna wala tajhar bisalatik wala tukhafit biha wabtagi baina dzalika sabila.
Wala tajar bi salatik, jangan kau keras-keras bacaan Qur'anmu dalam salatmu. Artinya isyarat kepada siapa? Umar. Jangan teriak-teriak baca Qur'an ketika salat. Wala tukhafit, dan jangan pula kemudian lirih sehingga hampir nyaris tak terdengar. Maksudnya siapa? Abu Bakar. Wabtagi baina dzalika sabila, tapi ambillah tengah-tengah. Jangan seperti Umar, jangan pula seperti Abu Bakar. Jadilah seperti Abdullah ibn Mas'ud. Tidak terlalu kencang teriak-teriak, tidak pula terlalu lirih sehingga orang tidak dengar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, menunjukkan apa? Di zaman para sahabat Rasul, masjid itu penuh dengan para sahabat yang membaca Al-Quran tengah malam. Kalau antum tengah malam ke masjid, ada orang enggak? Jangan lagi cerita baca Quran, ada orangnya enggak? Gitu aja ya. Sebab baca Quran itu harus ada orangnya. Kalau gelap-gelap kok ada orang baca Quran, itu jangan-jangan jin yang baca Quran. Suatu ketika Nabi SAW duduk di belakang jidar tembok gitu ya, kayak tembok seperti ini. Dia mendengar ada suara Al-Quran keluar dari Masjid Nabawi. Suaranya indah sekali. Sampai selesai Nabi SAW mendengarkan suara Quran itu keluar dari masjid. Setelah kemudian selesai membaca Quran sahabat tersebut, maka Nabi SAW kemudian memanggil Abu Bakar dan Umar. Kemudian mengatakan, ya Aba Bakrin wa ya Umar, wahai Abu Bakar dan Umar, maukah engkau memperdengarkan suara yang sangat indah? Kemudian kata Rasul, man arada an yasma'al Qur'ana ghaddan tariyan kama unzil falyaqra ala ibni ummi abdin. Siapa yang hendak mendengarkan suara Al-Quran ketika Jibril turun kepadaku dan mewahyukan Al-Quran dari Allah, kau perdengarkan suara ibnu ummi abdin itu. Suaranya sama dengan Jibril. Maksudnya siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Begitulah di zaman para sahabat, masjid itu penuh dengan bacaan Quran. Kalau sekarang siang-siang antum cari masjid, penuh dengan orang tidur tuh, istirahat di masjid gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Terus bagaimana dengan buyutul muslimin, rumah-rumah kaum muslimin? Suatu malam Nabi SAW keluar malam-malam itu. Rupanya melewati beberapa rumah. Semua dari rumah-rumah Ansar itu, rumah-rumah yang ada di kota Madinah itu, keluar suara Al-Quran. Subhanallah, hampir setiap rumah keluar suara Al-Quran. Tapi Nabi SAW terhenti di sebuah rumah. Di situ ada suara yang sangat merdu luar biasa. Nabi pun ta'ajub, kemudian duduk di samping rumah itu sampai mendekati fajar, mendengarkan suara Al-Quran yang dibacakan sahabat dalam rumah itu. Ketika mendekati fajar, Rasul langsung bergegas pulang karena ketahuan para sahabat atau ketahuan orang yang membaca Quran di rumah itu. Kemudian Nabi SAW salat fajar. Selesai salat fajar, Nabi SAW kemudian memanggil Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Rupanya semalam yang membaca Quran itu siapa? Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Kemudian mengatakan, ya Aba Musa, kalau engkau tahu apa yang ku dengar dari lisanmu tadi malam, sungguh luar biasa. Maka kemudian Nabi SAW memuji Abu Musa al-Ash'ari dengan mengatakan, ya Aba Musa, la sautuka kamizmar min mazamiri ali Daud. Suaramu indah,
persis seperti Daud dan keluarganya ketika membaca Zabur. Ketika mendengar pujian dari Rasul, Aba Musa menangis dan mengatakan, "Ya Rasul, sekiranya semalam engkau mendengarkan suaraku, tentu aku akan perindah lagi suaraku untukmu." Begitulah para sahabat. Jadi mereka itu rumah mereka dipenuhi dengan bacaan Quran, masjid mereka dipenuhi dengan bacaan Quran, sampai dalam waktu peperangan sekalipun mereka disibukkan dengan baca Quran. Sampai-sampai Nabi SAW ketika memuji kabilah Asy'ariyun, kabilahnya Abi Musa dari Yaman itu, dia mengatakan, "Wallahi inni la a'lamu maudi al-Asy'ariyina indal jaish." Demi Allah, aku tahu di mana letak pasukan Asy'ariyin apabila berkumpul dengan tentara-tentara yang lain dalam jihad. Padahal gelap, tidak ada yang tahu di mana kabilah Asy'ariyun itu kalau sudah ngumpul dengan pasukan, namanya gelap, nggak tahu mukanya. Tapi Nabi SAW bisa mengetahui di mana letaknya orang-orang Asy'ariyun di tengah-tengah pasukan, karena kebiasaan mereka suka membaca Al-Quran. Mereka suka membaca Quran. Begitulah Al-Quran dibumikan oleh para sahabat. Tapi sekarang Al-Quran itu sudah mulai ditinggalkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka sebagai pengetahuan tentang Al-Quranul Karim, kita akan jelaskan sedikit seputar Quran ini, sejarahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama berselisih pendapat tentang thariqah, cara turunnya Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwa surat yang saya baca tadi, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran, bahwa bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran, maksudnya adalah Al-Quran turun 30 juz di bulan Ramadan. Tartibnya seperti ini. Jadi pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada qalam, segala sesuatu yang akan terjadi sampai kiamat, termasuk juga Al-Quran ditulis di situ. Kemudian qalam mencatat di sebuah papan yang disebut dengan Lauhil Mahfuz. Maka Quran diletakkan tulisannya pertama kali di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz tidak ada yang bisa menjamah. Kenapa? Karena dijaga para malaikat. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang mampu untuk memegang mushaf yang di Lauhil Mahfuz kecuali para malaikat. Lah ketika Nabi SAW diutus, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran secara jumlah dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Uzza. Baitul Uzza itu di langit pertama. Ada juga yang mengatakan bahwa suratul Alaq, ketika Nabi SAW berada di Gua Hira, kemudian Jibril datang, kemudian turun suratul Alaq ayat 5 pertama, itulah yang dimaksud inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, artinya bidayatu nuzulihi, permulaan turunnya di malam Lailatul Qadar. Hanya permulaannya saja. Adapun ayat-ayat yang lain tidak mesti di bulan Ramadan. Bisa saja di bulan-bulan yang lainnya, disesuaikan dengan peristiwa dan kejadian sampai 23 tahun 13 di Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Baru lengkap 30 juz turun kepada Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Quran ini kalau antum tahu adalah Quran adalah kitab terakhir yang Allah turunkan dari kutubus samawat. Kitab-kitab langit itu kan banyak, ada Suhuf Ibrahim, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Lah Quran ini kitab langit terakhir yang turun. Lalu apa hikmahnya ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Al-Quran itu turun mufarraqan? Mufarraqan itu artinya diangsur ayat per ayat, surat per surat, sampai 23 tahun itu.
Kenapa tidak seperti Injil, Zabur dan Taurat langsung diberikan sekaligus? Kenapa Al-Quran kemudian bisyaklin mutafarriq, turun angsur per angsur, berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya? Ada beberapa hikmah. Yang pertama, hikmahnya adalah tathbitu qalbin Nabi, untuk memantapkan hati Nabi. Terkadang Nabi SAW sedang galau, turun ayat, tenang dia. Galau lagi, turun ayat, tenang lagi. Begitu maksudnya. Nabi pusing dicari solusi ini, harus dijawab. Turun ayat, tenang, ada jawabannya. Jadi ayat diturunkan itu, per ayat itu untuk menenangkan hati Nabi. Ya. Supaya selama berdakwah 23 tahun itu Rasul terhibur dengan Al-Quran itu. Karena setiap ada masalah datang solusi, ada masalah datang solusi, kesedihan datang kebahagiaan, kegalauan datang ketenangan, dan begitu seterusnya. Yang kedua, rad alal syubhat allati yakhtaliquhal musyrikun, untuk membantah syubhat orang-orang musyrik. Seperti ketika orang-orang musyrik datang kepada Nabi SAW mengejek tentang Al-Quran, maka datang ayat membantahnya. Atau seperti orang-orang musyrik bertanya kepada Rasul dan mengatakan, wahai Muhammad, kami punya soalan, kalau engkau tidak bisa menjawab, kami katakan kau ini nabi palsu. Tapi engkau kalau bisa menjawab, maka engkau nabi benar, katanya. Kami akan beriman. Rasul bingung, hanya mengandalkan wahyu turun. Baru kemudian turun wahyu menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dan syubhat-syubhat mereka. Jadi Quran turun sebagai rad alal syubhat. Kemudian yang ketiga, taisir hifdhihi wa fahmihi ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabi. Dengan angsur per angsur itu ikhwan, memudahkan untuk menghafal dan memahaminya. Kalau sekaligus repot, ya kan? Tapi kalau sedikit-sedikit kayak antum belajar ini kan, anak kalau ngajar tafsir langsung 30 juz ikhwan, nggak paham antum. Kenapa? Bahasanya para ulama itu, man akhadha jumlah faqadal jumlah. Siapa yang mengambil banyak, hilangnya juga banyak, katanya. Coba saja satu hari antum belajar bahasa Arab 1 jam. Jam 7 sampai jam 8 bahasa Arab. Jam 8 sampai jam 9 ngambil nahwunya. Jam 9 sampai jam 10 ngambil sorobnya. Jam 10 sampai jam 11 usul fikihnya. Nanti sampai jam 12 mustalah hadisnya. Nanti tafsirnya. Terus begitu tiap jam. Malam itu teler antum, enggak dapat apa-apa. Ya. Kalau orang ngambil banyak, hilangnya juga banyak. Maka sedikit-sedikit. Belajar itu sedikit-sedikit, enggak usah banyak-banyak dulu. Lah kemudian yang keempat, at-tadarruj bis sahabati wal ummah. Supaya tadarruj itu ya bertingkat-tingkat, bertahap-tahap. Hukum-hukum yang akan dipraktekkan di tengah-tengah umat itu tidak sekaligus. Kaget loh kalau sekaligus itu kan. Sikit, ini tak boleh, ini tak boleh, ini boleh, ini tak boleh, sehingga akhir tidak kaget tuh. Ya. Termasuk juga yanzilu hasbal hajati. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat per ayat itu sesuai dengan hajat dan kebutuhan manusia. Ketika Quran itu turun sebagai hajat dan kebutuhan manusia, sehingga ketika 23 tahun Al-Quran itu turun ayat per ayat, semua yang dihajatkan manusia ada jawabannya dalam Al-Quran, maka jadilah Al-Quran itu sebuah solusi untuk setiap permasalahan. Karena permasalahan manusia sejak zaman Nabi sampai kiamat itu akan terulang-ulang. Masalah yang dihadapi sahabat sama dengan masalah yang kita hadapi, sehingga semua ada jawabannya dalam Quran. Itulah kenapa Quran itu menjadi kitab solusi, ya, dibandingkan kitab-kitab yang lain yang sudah tercampur ucapan manusia dengan firman Allah, sehingga tidak layak lagi menjadi solusi. Karena satu-satunya solusi itu datang dari Allah. Allah yang membuat masalah, Allah yang mengurai solusinya. Quran itulah solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka penting memberikan solusi.
Nah, sekarang kalau seandainya 300 ayat dihapus dalam Al-Quran, berarti 300 solusi, tidak ada jawabannya tuh. Kan itu ya. Kalau sampai 300 ayat dihapus, berarti 300 masalah hilang. Nanti nggak ada jawabannya nanti. Kalau tidak ada jawabannya, nanti Quran kurang pula kan itu ya. Nggak sempurna lagi. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian kita bicara sedikit tentang Al-Quran seputar pengumpulan mushaf. Kenapa Al-Quran sampai menjadi mushaf yang kita baca hari ini? Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang hafal Quran itu banyak sekali, karena mereka memang fokusnya menghafal, tidak ada yang mencatat. Tetapi orang-orang Ansor berusaha, mereka di zaman Rasul sudah mengumpulkan Al-Quran, tapi tidak banyak. Maksudnya yang mencatat lewat catatan. Di antaranya adalah Ubay ibn Ka'ab, Zaid ibn Thabit, Mu'ad ibn Jabal, Abu Darda, Sa'd ibn Ubaid, Abu Zaid. Inilah orang-orang yang mengumpulkan Al-Quran di zaman Nabi. Pertanyaannya, kenapa di zaman Nabi kok tidak dibukukan saja? Kenapa para sahabat lebih memilih hafalan dibandingkan mencatat dan menghafal, mengumpulkan dalam sebuah catatan? Pertama, karena belum ada hajat untuk membukukan mushaf. Para sahabat banyak yang hafal Quran, ya, belum ada hajat ke situ gitu ya. Kemudian yang kedua, Al-Quran kan turun mufarraq. Quran itu turun satu ayat, sehingga belum bisa dibukukan kan gitu. Kalau dibukukan belum lengkap, karena Rasul belum meninggal kan gitu. Kecuali kalau Rasul sudah meninggal, Quran sudah tidak turun lagi, baru lengkap tuh Quran itu. Karena kan turunnya masih satu ayat, sehingga belum ada mushaf di zaman itu. Baru di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sebagaimana riwayat Bukhari dalam sahihnya dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memerangi orang-orang murtad di Yamamah yang dipimpin oleh Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab, si Nabi palsu itu, yang dikenal dengan peperangannya Hadiqatul Maut, kebun kematian. Banyak qurra'ul Quran, para penghafal Quran mati di sini, meninggal banyak sekali. Sahabat yang pakar-pakar Quran itu meninggal mati syahid di perang Yamamah ketika memerangi Musailamah al-Kadzdzab itu. Sehingga ada kekhawatiran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini kalau para penghafal Quran satu syahid, kemudian tidak ada lagi generasi penghafal Quran, bisa saja Quran ditinggalkan. Maka Umar datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian dia mengatakan, wahai Abu Bakar, saya takut dengan banyaknya para penghafal Quran yang meninggal ini, lama-lama Quran akan hilang. Bagaimana kalau seandainya engkau kumpulkan Al-Quran? Tapi jawaban Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, wallahi kaifa af'al syai'an lam yaf'alhu Rasulullah. Hei Umar, mana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontoh Nabi? Oh, lihat bagaimana kekuatan memegang sunnahnya Abu Bakar. Gak mungkinlah aku melakukan yang Nabi tidak pernah lakukan. Ya gitu. Tapi Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan mengatakan, ya Aba Bakrin, wallahi khairun, wahai Abu Bakar, insyaallah ini sebuah kebaikan. Kumpulkan Quran. Ya. Kumpulkan Al-Quran. Akhirnya kemudian lambat laun Umar selalu datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lambat laun Abu Bakar Siddiq datang ke rumah Abu Bakar Siddiq terus sampai akhirnya Abu Bakar pun lembut hatinya. Ketika lembut hatinya itulah, maka akhirnya kemudian Abu Bakar pun mendapatkan hidayah dan menerima keinginan Umar ibn al-Khattab. Jadi idenya datang dari siapa? Umar ibn al-Khattab. Kemudian Abu Bakar manggil siapa? Zaid. Zaid pun sama. Awalnya dia seperti jawaban Abu Bakar ketika Abu Bakar menyuruh Zaid ini
tolong kumpulkan Quran, alasannya ini dan itu. Zaid pun sama, tidak mau. Macam mana aku akan melakukan hal yang tidak pernah dilakukan Nabi, katanya. Tapi Abu Bakar terus seperti jawaban Umar, insya Allah ini sebuah kebaikan. Dari situlah kemudian Zaid ibn Thabit pun terbuka hatinya. Lambat laun dia pun akhirnya mengikuti keinginan Abu Bakar. Maka mulailah dikumpulkan Al-Quran oleh Zaid ibn Thabit itu. Catatan-catatan para sahabat dikumpulkan, dijadikan satu. Ya. Lah ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu meninggal, digantikan Umar bin Khattab, belum ada pembaharuan dengan apa yang dikumpulkan Zaid ibn Thabit itu. Ketika Umar meninggal, maka Umar menitipkan mushaf itu kepada putrinya Hafsah. Lah di zaman Utsman ini, Utsman bin Affan radhiyallahu an, kita tahu bahwa Utsman bin Affan ini khalifah juga yang termasuk melebarkan kekuasaan. Di zaman Umar kan sudah kemana-mana tuh kekuasaannya. Di zaman Utsman itu dilebarkan sampai ke Syam, sampai ke Mesir, sampai ke Irak, sampai ke Persia, sampai ke daratan Afrika, sampai nyebrang lautan pasukan itu. Belum ada pasukan yang nyebrang lautan kecuali zaman Utsman, dipimpin Muawiyah bin Abi Sufyan. Nyebrang lautan betul tuh. Rupanya ketika terjadi peperangan, ketika hendak membebaskan kota Armenia dan juga Azerbaijan itu, satu dengan yang lain para sahabat berselisih pendapat tentang qiraah. Masalahnya sampai kemudian menyalahkan satu dengan yang lainnya. Dan gara-gara perselisihan ini hampir mereka berselisih dan hampir mereka perang gara-gara perbedaan qiraah. Ya, umpamanya ada yang memakai huwa, ada yang tidak memakai huwa gitu ya. Innallaha huwal ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Gara-gara huwa masalah gitu loh. Ya, gara-gara ada tambahan huwa, padahal artinya kan tidak merubah gitu ya. Tetapi kemudian perkara ini dilaporkan oleh Hudzaifah bin Yaman berdasarkan kisah Anas bin Malik radhiyallahu an yang dicantumkan dalam Bukhari. Hudzaifah datang kepada Utsman dan mengatakan, ya Utsman, ketika kami memerangi ahli Syam dan membuka Armenia dan Azerbaijan ini bersama penduduk Irak, para sahabat berselisih sampai melemahkan pasukan gara-gara perselisihan qiraah ini. Kata Hudzaifah kepada Utsman, sebaiknya wahai Utsman, jangan sampai mereka berselisih seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani berselisih gara-gara bacaan Al-Quran. Sebaiknya kau mengambil keputusan dengan cara apa? Buatlah Al-Quran yang resmi supaya jangan ada lagi khilaf perselisihan. Maka dari sini kemudian tepat pada 25 Hijriah, pada kekuasaan Utsman bin Affan radhiyallahu an, maka Utsman menerima idenya Zaid ibn Thabit. Dipanggilah 3 ulama besar di zaman itu yang dikepalai oleh Zaid ibn Thabit, karena dia juga yang mengumpulkan Al-Quran di zaman Abu Bakar kan itu. Kemudian juga di zaman Rasul dia pula yang dipercaya untuk Quran diambil, Zaid ibn Thabit ini. Kemudian dibantu oleh Abdullah ibn Zubair, kemudian Sa'id ibn As, dan juga Abdurrahman ibnul Haris ibn Syam. 3 sahabat, 1 tabi'in. 4 orang ini ditugaskan Utsman untuk mengumpulkan seluruh mushaf, karena ketika itu masing-masing daerah itu punya mushaf sendiri-sendiri. Contohnya umpamanya di Mekah gitu ya, orang-orang Mekah itu memegang kepada mushafnya Abdullah ibn Sa'id. Kemudian di Syam mereka berpegang kepada mushafnya Al-Mughirah ibn Syihab. Kemudian juga di Kufah mereka berpegang kepada mushafnya Abu Abdurrahman As-Sulami. Kemudian di Basrah mereka berpegang kepada mushafnya Amir ibn Qais. Kemudian di Madinah juga mereka berpegang kepada mushaf yang dikumpulkan oleh Zaid ibn Thabit. Tetapi Utsman ibn Affan dari sini menunjukkan bahwa Quran di zaman itu kan sudah menyebar, maksudnya sudah ada mushaf, tetapi masing-masing catatan dan qiraah yang berbeda-beda kan gitu ya. Artinya di Syam ada, di Basra ada, di Kufah ada gitu.
Tapi Utsman bin Affan radhiyallahu an menghendaki memilih qiraah yang ada di kota Madinah. Kenapa? Karena Rasul tinggal di situ. Sahabat juga tinggal di situ. Artinya mereka lebih memahami qiraah Al-Qur'an. Bahasa Quraisy yang mereka pakai di situ. Dan Quran juga turun dengan bahasa Quraisy, dengan bahasa Arab Quraisy gitu ya. Maka Utsman bin Affan memilih agar yang lain mushaf-mushaf tadi itu dibakar. Sudah kita tetapkan saja mushaf yang menggunakan lughah Quraisy, bahasa Arab yang cocok lahjanya dengan orang-orang Quraisy, karena Rasul memang di situ. Orang Quraisy turun Quran juga di situ, para sahabat juga lama di situ gitu ya. Maka Utsman menentukan ini saja yang kita pakai, yang lain bakar. Supaya jangan ada perselisihan lagi. Dan ini isyarat dalam Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an, kami yang menjaganya. Al-Quran terjaga. Setelah itulah maka disematkan mushaf yang kemudian diresmikan oleh Utsman sebagai Rasmi Utsmani, atau bahasa kita Mushaf Utsmani, karena Utsman yang menyatukan kalimat kaum muslimin dengan satu mushaf ya. Ma'asyiral muslimin, lalu apa bedanya Abu Bakar dengan Utsman? Abu Bakar kan mengumpulkan mushaf juga, Utsman mengumpulkan mushaf juga. Mushaf itu juga yang kemudian diresmikan. Bedanya kalau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu karena takut kalau Al-Quran hilang, makanya Abu Bakar mengumpulkan mushaf. Tapi di zaman Utsman ini karena masyarakat kaum muslimin berselisih soal qiraah, maka Utsman jangan sampai mengakibatkan perselisihan para sahabat persis seperti ikhtilaful Yahudi wan Nasara, perselisihan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka Utsman menyatukan kalimatul muslimin, kalimat kaum muslimin. Tapi mushaf di zaman itu belum ada titiknya, belum ada harokatnya. Kalau antum dikasih mushaf Utsmani yang pertama kali ditulis, nggak akan bunyi antum. Cemana bunyi membedakan ba, ta, sa, ja, ha, kho, mana bisa? Sama dalza gitu, nggak bisa ya. Ain, ghain, nggak bisa, nggak ada titiknya. Ya. Akhirnya kemudian di zaman Ali radhiyallahu an, seorang tabi'in namanya Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullahu ta'ala, dialah yang pertama meletakkan dawabitul lisanil arabi, meletakkan kaedah-kaedah lisan Arab. Kemudian dia mulai memberikan titik dan syakal di situ, titik dan syakal di situ, sehingga mudah dibaca. Tapi belakangan kemudian datang Abu Al-Farahidi, ya, dia mulai kemudian memasukkan ilmu nahwu ke dalam Al-Quran supaya jelas ujung-ujungnya itu dibaca an, in, un. Nah, kan harus jelas tuh ujungnya dibaca apa gitu ya. Sebagai fa'il ya dibaca rafa, kalau dia maf'ul dibaca nasab, kalau dia majrur dibaca jar gitu ya, kasrah. Nah, mulai akhirnya dengan berjalannya waktu sekarang semakin sempurna, semakin sempurna. Bahkan di zaman sekarang sudah ada titik wakafnya gitu ya, mana berhenti mana terusnya ya. Kemudian madnya juga dijelaskan, pendeknya berapa harokat, macam-macam ya. Sekarang makin sempurna dan lebih mudah lagi. Anehnya ketika lebih mudah dibaca, lebih sulit pula kaum muslimin bunyi untuk membaca Al-Quran. Ini masalahnya ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sedikit kita hitung-hitungan matematika tentang adadus suwar Al-Quran. Berapa jumlah surat dalam Al-Quran, berapa ayat dalam Al-Quran, berapa juz dalam Al-Quran, apa surat yang pertama turun, apa surat yang terakhir turun. Nah, kita akan bahas sedikit. Pertama, adadu suratil Quran. Jumlah surat dalam Al-Quran itu 114. 114 surat. Lah 114 surat ini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu terbagi turunnya, ada yang turun di Mekah, ada yang turun di Madinah. Jadi 114 surat ini ada yang turun di Mekah dan ada yang turun di kota Madinah. Taib. Berapa yang turun di kota Madinah?
dan berapa yang turun di kota Mekah. Sebagian para ulama ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ayat-ayat itu turun di kota Madinah atau di kota Mekah, berarti ayat itu disebut apa? Makkiyah. Tetapi definisi yang benar bukan seperti itu Makkiyah itu. Definisi yang benar itu ayat yang turun sebelum hijrah. Kalau Madani, ayat yang turun setelah hijrah. Bukan kalau turun di Mekah dia Makkiyah, turun di Madinah dia Madani, bukan. Karena ada juga turun di Mekah tapi dia Madani. Ada juga turun di Madinah dia Makki gitu ya. Jadi definisi yang benar adalah Makkiyah dan Madaniyah itu ditentukan oleh hijrah. Sebelum hijrah Makkiyah, setelah hijrah Madaniyah. Begitu ya. Taib. Kemudian adapun tentang masalah jumlah tadi menjadi perselisihan para ulama ikhwatu fiddin dimuliakan Allah azza wa jalla soal jumlah tadi. Taib. Kita kembali kepada awal turun dulu ya. Sebenarnya turun Al-Quran pertama itu surat apa? Ada yang mengatakan suratul Alaq, ada yang mengatakan surah Al-Mudaththir. Tapi ulama berusaha menjamak bahwa maksudnya suratul Alaq itu maksudnya ketika Rasul diangkat jadi nabi. Adapun surah Al-Mudaththir itu ketika diangkat menjadi Rasul. Dan surat-surat yang pertama-tama turun adalah suratul Qalam, surah Al-Mudaththir, surah Muzammil, surah Duha, dan surah Al-Lail. Itu surat-surat yang awal-awal turun. Selepas itu kemudian banyak surat-surat yang turun setelahnya. Lah ketika Nabi SAW berada di Mekah, maka sekitar 13 tahun Nabi SAW berada di Mekah itu turunlah sekitar 83 suratan, 83 surat. 83 surat turun di kota Mekah. Banyak berarti ya di Mekah itu surat-surat yang turun, tetapi berkenaan dengan kebanyakan masalah tauhid. Ada yang mengatakan 85, ada yang mengatakan 83, pokoknya sekitar itulah surat yang turun di kota Madinah, di kota Mekah. Adapun di kota Madinah ada yang mengatakan sekitar 31. 31 itu artinya 31 surat. Ada yang mengatakan 29 surat. Intinya kalau digabung surat-surat yang ada di Mekah dan Madinah itu jumlahnya 114 surat. Gitu aja ya intinya. Adapun kemudian jumlah juz ma'ruf 30 juz. Kemudian jumlah ayat 6.236 ayat. Adapun jumlah kalimat 77.250 kalimat. Adapun jumlah huruf 3.474.000. Kapan nih Ustaz ngitung ini? Ya nukil saja lah kan ya. Mana sempat ngitung huruf satu-satu gitu kan. Taib. Jadi segitu banyaknya gitulah jumlah hurufnya, jumlah kalimatnya, jumlah ayatnya, juz dan juga surat di dalam Al-Quranul Karim. Surat pertama turun surah Al-Alaq dan yang terakhir adalah surah Al-Baqarah 281. Itu ayat yang terakhir turun Al-Baqarah 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Wallahu a'lam ikhwan. Masih banyak pembahasan terus sudah azan. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.